Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di kelas Business Research Methods. Dan pada malam ini kita masuk ke topik chapter 17, yaitu Mixed Method Design. Topik pada malam ini sangat menarik bagi saya karena hampir banyak project consultation itu menggunakan methods ini. Jadi karena metodologi kuantitatif tidak sepenuhnya berhasil menggambarkan kepada situasi dan permasalahan yang terjadi, sehingga diperlukan adanya kombinasi antara quantitative studies dan qualitative studies, ataupun dibalik, qualitative studies dan quantitative studies. Kita akan membahas ini secara lebih dalam di malam ini. So, kompetensi yang diharapkan dari teman-teman semua adalah Anda bisa memahami Anda bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mixed method research. Kemudian kapan Anda bisa menggunakan mixed method design ini. Kemudian bagaimana development, perkembangan dari awal muasalnya mixed method ini dari dahulu sampai saat ini. Kemudian apa saja yang menjadi tipe-tipe dari mixed method design. Kemudian apa yang menjadi key karakteristik dari mixed method research. Kemudian bagaimana steps yang harus dilakukan kalau kita akan melakukan mixed method study, dan bagaimana melakukan evaluasi terhadap mixed method study ini. Ini akan kita bahas tuntas malam ini. So, apakah yang dimaksud dengan mixed method research? Mixed method research design adalah suatu prosedur untuk mengkoleksi, menganalisa, baik dan melakukan mixing, mencampur, melakukan mixing dalam tanda kutip terhadap data kuantitatif dan data kualitatif di dalam satu single study, agar kita bisa memahami apa yang menjadi permasalahan di dalam research. Jadi contohnya, saya dulu pernah ada project dengan sebuah wholesaler untuk food and groceries, ya, F&B, food and groceries, ya, di mana mereka ada program dengan sebuah bank. Mereka ada bank di sini dan food and groceries company. Jadi mereka membuat co-brand. Ya. Co-brand untuk kartu mereka. Baik itu kartu debit ataupun kartu kredit. Jadi ada co-brand antara bank A dengan
sebuah FNG. Jadi terjadi permasalahan, ada research problem di sana. Bahwasanya pemegang kartu co-brand tidak bertransaksi nih di supermarket itu ya, supermarket atau supermarket itu. Ya. Dia tidak bertransaksi di sana. Ada sedikit sekali yang bertransaksi. Kemudian sehingga timbullah suatu permasalahan. Mereka ingin kita melakukan analisa. Kenapa ini? Kita sudah bikin program co-brand antara Bank A dengan FNG B, Food and Groceries ya. Kenapa program ini tidak bagus, tidak berjalan dengan bagus? Jadi ketika itu disepakati bahwasanya kita melakukan mix methods. Yaitu prosesnya yaitu yang secara kuantitatif kita melakukan clustering terhadap nasabah dari si Bank A. Kemudian dari nasabahnya tersebut, setelah dilakukan clustering, terdapat beberapa cluster. Ada yang clusternya digital savvy, ada yang clusternya fashion lover, ada yang clusternya traveler, ada yang clusternya food and groceries, ada yang clusternya entertainment, you name it. Nah, kita ingin lebih membedah kepada yang food and groceries. Kenapa ini orang transaksi food and groceries-nya paling tinggi, namun dia tidak bertransaksi di FNG A ini atau FNG B ini? Kenapa dia tidak bertransaksi di sana? Padahal dia transaksinya paling tinggi. Di sisi transaksinya dia adalah tertinggi. Namun dia tidak bertransaksi di yang kita bikin co-brand. Dan populasinya di sini cukup tinggi. Ya, dominan tinggi. Dan hampir 70% dia punya co-brand. Karena memang ada program co-brand itu. Kemudian karena data dari kita cuma bisa menggambarkan, oh ini adalah clusteringnya. Ya, clusteringnya populasinya besar, tetapi they do not spend their money in this wholesaler. Sehingga kemudian kita melakukan qualitative studies. Ya, qualitative studies yaitu kita melakukan apa yang disebut dengan focus group discussion, di mana kita mengundang mereka-mereka yang ada di cluster ini. Jadi clusternya kita bedah lagi, stratifikasi berdasarkan income, berdasarkan age dan sebagainya, lokasi dan seterusnya. Jadi kita yang income-nya tinggi, income-nya sedang, income-nya rendah, laki perempuan dan seterusnya lah. Kita bedah, kita lakukan FGD. Kemudian kita dengarkan dari mereka, kenapa mereka sudah punya kartu tapi nggak transaksi. Kemudian terdapatlah reasons dari mereka. Ada yang bilang lokasinya jauh, ada yang bilang secara lokasi dia jauh, kemudian ada yang bilang dia ayamnya itu agak bau,
ada yang bilang ada yang dagingnya kadaluarsa dan sebagainya. Jadi kita ingin mendengarkan apa yang menjadi reasons kenapa mereka tidak bertransaksi. Kemudian untuk masing-masing klaster ini, mereka semua punya kartu, tapi kita juga pengen, kita bikin lagi analisa kuanti yang tujuannya untuk meningkatkan transaksi dari mereka. Bagaimana si A nih transaksinya bisa meningkat, B transaksinya meningkat, C transaksinya meningkat, ini F transaksinya meningkat, E transaksinya meningkat. Dan kita menggunakan metode market basket analytics, yaitu untuk melihat berdasarkan given kepada kultural mereka, given kepada trades mereka, given kepada demografi mereka dan sebagainya. Kita market basket given kepada transaksi, given kepada transaksi mereka, kita membangun apa yang disebut dengan market basket. Bukan kultur ya, itu saya agak slip of tongue. Transaksi mereka. Jadi apa yang menjadi preference dari masing-masing cluster, sehingga kita bisa menemukan kalau yang A, kalau yang A itu yang traveler. Jadi kalau yang traveler dia habis beli diapers, dia beli susu anak. Setelah itu dia beli apa lagi gitu ya. Nah, berdasarkan kalau yang traveler dia beli oatmeal dan beli susu. Nah, kalau yang ini dia beli oatmeal terus tambah susu. Kalau yang food and groceries dia beli minyak goreng, beli telur, beli Indomie. Misalkan begitu. Jadi dilakukanlah yang disebut dengan mixed methods, menggabungkan antara analisa kuanti dan analisa kuali dengan tujuan untuk mengetahui di mana letak permasalahan dan juga untuk meningkatkan transaksi dari masing-masing klaster kepada para customer dari nasabah bank A yang memiliki kartu co-brand dengan si supermarket tersebut. Jadi mix method di sini merupakan kegiatan yang kita melakukan koleksi terhadap data, baik secara kuali dengan kita melakukan focus group, baik secara kuanti, transaksi datanya, kemudian transaksi di perbankannya, ya. Dan kita analisa data tersebut both secara kuanti dan kuali untuk memahami kepada apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Jadi metode mixed method ini sangat common digunakan di dalam kondisi sekarang. Apalagi setelah era pandemi. Karena all transaction itu bakalan diotomasi. Jadi kita bagaimana mengotomasi penawaran kepada customer. Setelah dia beli A, dia beli B, Pak mau beli C nggak? Kalau dia kalau kepada si supermarketnya, kita bisa memberikan solusi berdasarkan hasil dari FGD, bahwasanya keluhannya ini, atau tempat posisi barang satu dengan barang yang lain yang dibutuhkan terlalu jauh. Saya habis beli minyak goreng, mau beli telur, jalannya jauh banget. Pengaturan antara rak di kombinasi produknya dia terlalu jauh. Sementara ekspektasi konsumen adalah lokasinya dekat. Maka
ditambah lagi kepada market basket analytics. Jadi kita bisa mengetahui berdasarkan masing-masing cluster seperti apa top 10 market basket transaksi yang biasa dilakukan oleh masing-masing cluster. Nah, jadi udah betul-betul masif ini analisanya. Datanya masif, ya. Kemudian ekspektasinya juga tinggi, sampai bahkan kepada pengaturan rak. Karena didapatkan dari hasil FGD, mereka ada masalah dengan pengaturan produk yang terlalu jauh. Yang mana setelah beli susu, dia beli diapers. Susunya di sini, diapersnya di ujung lagi. Nah, itu juga menjadi temuan. Dan kemudian ditambahkan kepada solusi berdasarkan kuanti. Jadi ini menjadi menarik sekali di dalam perkembangan dari sisi mixed method ini. So far so good? Araso? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. So, ada 3 main fact about quali dan quanti. Bahwasanya mereka secara fundamental berbeda. Quanti dan quali secara fundamental berbeda. Ya. Setiap approach memiliki strength dan weakness-nya masing-masing. Dan masing-masing mereka bisa independent, use in a single study untuk adequately address kepada permasalahan yang terjadi. Secara filosofi, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif adalah kualitatif itu dia lebih kepada exploratory, dia mengeksplor, studinya itu mengeksplor, membuat observasi sampai mendapatkan teori. Apa yang menjadi teori? Sementara di sisi kuanti, dia bersifat konfirmatori. Membuat observasi untuk melakukan testing kepada teori yang terbentuk oleh kuali. Secara filosofi, untuk exploratory, kualitatif, dia sifatnya subjektif. FGD, kita tanyain kan? Interview, subjektif kepada si participants. Grounded theory, subjektif kepada si participant. Etnografi, subjektif. Dan melihat kepada konteks. Ya, kontekstualism. Apa yang menjadi background dari dia melakukan hal tersebut? Konteksnya apa? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Dan kemudian dia sifatnya inductive reasoning. Jadi dia induktif dari reasoning, dari dia seperti dari coding, kategori, dan teams. Induktif sifatnya. Sampai terbentuk kepada teori. Dan dia sifatnya ingin mengetahui lebih dalam. Depth-nya lebih dalam. Why, dan why. 5 kali why. Sampai dia dapetin why yang sebetulnya apa. Dan semua data berupa kata-kata, verbatim. Verbatim. Sementara kuanti dia sifatnya secara filosofinya adalah objektif. Bukan subjektif, dia objektif. Dan generalizability. Sekelompok data bisa mewakili data yang lebih besar. Sekelompok populasi, ya, sampel data, panel data bisa mewakili kepada data sensus, ya, mewakili kepada data besar. Dan sifatnya adalah deductive reasoning. Jadi dia sifatnya membuktikan apa yang menjadi teori. Dia melakukan observasi untuk membuktikan bahwa teorinya betul, deduktif. Dan dia sifatnya breadth. Jadi dia mewakili kepada populasi yang lebih besar, melebar, ya. Data kecil tapi sifatnya dia lebar. Data cuma 2%, tapi mewakili yang 100%. Dan bentuk data koleksinya berupa numbers.
transaksi, ya, itu disebut kuanti. Clustering juga dari berapa total populasi dia bertransaksi, berapa volume dia bertransaksi, membentuk data clustering. Kemudian kalau pendekatan secara kuali, ada narrative studies, phenomenology studies, grounded theory studies, ethnography studies, case studies, ya, focus group discussion. Kemudian kalau yang kuanti secara approach-nya adalah deskriptif, korelasi, experimental studies, clustering, regresi, super vector machine, logistic regression, neural networks, itu lebih kepada kuanti. Jadi ini adalah basic difference dari kual dan kuant. Kalau ada pertanyaan langsung intercept saya ya. Kapan kita menggunakan mixed method research? Kita menggunakan mixed method itu ketika data kuanti dan data kuali secara bersama-sama bisa memberikan better understanding kepada research problem kita, daripada hanya mereka sendiri yang bekerja. Bayangkan kalau kita ditanyakan kenapa dia nggak mau belanja, data kita cuma data transaksi, kenapa dia nggak mau belanja? Ya datanya nggak bisa bernyanyi di sana. Datanya tidak bisa bernyanyi untuk Anda. Oleh karena itu kita perlu data kuali yang bisa menjelaskan apa yang menjadi themes atas penyebab kenapa orang-orang ini nggak mau belanja. Oh, dia ceritakan ada coding lagi nanti. Anda lakukan lagi grounded theory di dalam FGD. Dari verbatimnya, ya. Terlihat ada kesepakatan masalahnya apa. Nanti kelihatan apa yang menjadi themes dari permasalahan yang timbul. Kemudian, kenapa Anda menggunakan mixed method research? Untuk provide terhadap a complete picture dari research problem, di mana secara kuanti kita memahami apa yang menjadi tren, apa yang menggambarkan populasi, clustering, ya kan, pengaruh dari dimensinya dan seterusnya. Secara kuali kita bisa menjelaskan apa yang menjadi kata-kata dari participants. Data Anda adalah kata-katanya dia, itu adalah data Anda. Verbatim Anda yang menjadi data. Sehingga itu bisa memprovide a complete picture dari sebuah masalah research. Dan yang ketiga adalah ketika Anda ingin membangun dari sebuah fase, dari fase studi kepada yang lain. Jadi sequential. Dari satu fase ke fase yang lain. Di mana setelah Anda melakukan analisa kuanti, Anda melanjutkan ke analisa kuali. Atau sebaliknya. Setelah analisa kuali, Anda melanjutkan ke analisa kuanti. Di mana ada fase yang sequential. Ya, bukan paralel. Jadi inilah antara lain kenapa kita melakukan mixed method research. Bagaimana mixed method research ini berkembang? Mixed method research ini berkembang sejak tahun 1959. Ya. Itu dulu ada yang melakukan adalah Campbell dan Fiske. Kemudian di tahun 79 muncul triangulasi. Ya. Kemudian diteruskan oleh Green, terus dan seterusnya. Jadi sampai dengan sekarang. Di mana sampai sekarang itu pendekatan mixed method ini sangat common digunakan, ya, karena bisa menggambarkan secara lebih lengkap
peta permasalahan yang terjadi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. So far so good. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Jerry, Ya. mau tanya Pak. Pak Suari. Tadi kan hasil dari either yang dilakukan kualitatif dulu atau kuantitatif dulu, kalau ikutannya ternyata hasilnya agak kontradiktif, itu gimana Pak? Kan bobotnya kan bisa sama, atau itu tergantung dari ini subjektivitas si peneliti, mana yang hanya diambil yang sesuai saja, yang kontradiktif nggak diambil. Jadi objektifnya adalah Bapak ingin membandingkan analisa kuanti sama analisa kuali sama kuanti, dia similar atau dissimilar, begitu ya Pak Suhari? Iya, betul. Oke. Kalau kita, jadi ada memang salah satu cita-citanya adalah untuk memastikan bahwasanya penelitian dia secara kuanti sejalan dengan analisanya kuali. Misalkan secara kuanti dia ingin menganalisa dari 7P yang berpengaruh kepada purchase intention. Mana yang paling tinggi? Ternyata yang paling tinggi adalah physical evidence misalkan. Bahwasanya dia lebih suka kepada testimoni. Jadi dia kalau melihat testimoni bagus, dia beli. Jadi paling berpengaruh kepada minat beli. Ya. Oke, secara kuanti, hasil berdasarkan questionnaire, skala Likert, seperti itu ya. Kemudian dia ingin membuktikan secara kuali, di mana dia melakukan interview kepada beberapa orang panel, kemudian dia melakukan grounded theory misalkan, sehingga timbul teams di mana temanya itu ternyata memang terbukti bahwasanya physical evidence yang paling berpengaruh kepada pengambilan keputusan ini dia untuk membeli suatu produk atau jasa. Artinya secara kuanti, secara kuali hasilnya similar dengan kuanti. Tetapi bisa juga ternyata hasilnya tidak similar. Bahwasanya hasil kuali berbeda dengan hasil kuanti. Itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Pertama adalah bahwasanya yang menjadi sampel berbeda. Antara yang di kuanti sampelnya adalah orang yang berbeda dengan yang di kuali. Tentu hasilnya pasti berbeda, Pak Suhari. Yang kedua, secara stratifikasi dia tidak mewakili. Jadi kalau kita secara kuanti kan dia berbeda stratifikasi. Ada yang income-nya tinggi, income-nya rendah, ada yang income-nya sedang. Di kuali kita subject matter expert, kita udah nggak lihat ke sana, tentu udah berbeda hasilnya dari yang kita lakukan secara kuali dengan secara kuanti. Jadi berbeda responden pasti berbeda hasil. Menjawab Pak Suhari? Iya Pak, iya Pak. Oke. Jadi dibiarkan gitu aja Pak ya, maksud atau maksudnya mana yang harus dipakai jadinya hasilnya kalau tadi karena apakah harus diulang lagi di kualinya? Kalau kriterianya sama ya Pak, ternyata dia kalau dia kriterianya berbeda untuk responden, maka dua-duanya berlaku Pak. Untuk yang kriteria A dia berlaku seperti itu, kriteria B berlaku yang kuanti, karena dia memang saling melengkapi. Tetapi kalau dia orangnya yang sama, dilakukan itu artinya ada bias di dalam data. Kok kenapa di kuanti dia bilang A, di kuali dia bilang B? Artinya ini data secara accountability dari si panel itu agak tidak meyakinkan. Karena ada tidak konsistensi di dalam
quanti research surveinya dan secara kualinya. Kebayang Pak Suhari? Pak, makasih Pak. Oke, good. Pertanyaannya sudah langsung berat dari Pak Suhari. Halo Pak, mau nanya sih Pak. Silahkan, Rizky. Ini saya kan mau nanya, misalkan nih kuantitatifnya tidak valid, katanya, sedangkan kualitatifnya valid, katanya itu bagaimana cara? Kalau kuantitatif, kita mengetahui dia significance atau tidak, itu kita ketahui dari signifikansinya dia. Artinya dari p-value, p-value di bawah 0,05 dan T statistik di atas 1,96. Kalau dengan data kuanti seperti ini ya, untuk melihat ini signifikan atau tidak. Dan ini pendekatannya kuanti. Nah, kalau pendekatan kuali seperti kemarin, di mana kita melakukan grounded teori misalkan. Apakah orang-orang yang kita panggil memang subject matter expert? Ya, apakah memang orang-orang yang kita wawancarai memang subject matter expert di bidangnya? Dan harus dipastikan bahwasanya antara orang satu dengan orang yang lain itu dia memiliki kasta yang sama. Jangan sampai satunya direktur, satunya lagi office boy, nggak cocok begitu ya. Kebayang Pak Rizky? Oh gitu ya Pak. Dan dia kalau jadi di kualitatifnya harus gitu ya, harus jadi sama ya levelnya Kak. Benar-benar levelnya harus lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu kalau misalkan kuantitatifnya nggak valid gitu. Kenapa ulang lagi Rizky, suaranya nggak jelas? Kalau misalkan nih kuantitatifnya nih sedang olah data nih, misalkan olah datanya tidak signifikan, ya. Itu bagaimana Pak untuk memix metodenya? Kalau dia tidak signifikan, Anda hanya pakai yang signifikan saja. Anda drop yang tidak signifikan. Ya. Misalkan begini ya, contohnya. Ada 7P. Yang signifikan cuma 3P. Yang 4P Anda drop. 4P Anda drop, Anda buang. Yang 3P ini saja yang Anda lakukan secara kuantitatif. Ternyata physical evidence yang paling penting di situ ya. Ternyata physical evidence. Kemudian ini dari sekarang physical evidence yang bagaimana? Bisa saja physical evidence-nya terkait dengan testimoni kepada kemudahan atau testimoni kepada kemudahan atau testimoni kepada ease of use, kemudahan penggunaan dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa melakukan testimoninya secara konten misalkan. Kontennya terhadap konten yang mana? Konten lawak kah? Konten Tolong Mobile Legends-nya dimatikan dulu Rizky. Saya ada main Pak, saya lagi dengarkan Pak. Oke. Jadi kontennya itu secara humor kah? Secara pendidikan kah? Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu data. Maka kita perlu melakukan disebut qualitative study. Oke, Bapak sukanya physical evidence. Physical evidence yang seperti apa? Nah, jadi ada ngobrol sehingga didapatkan apa yang menjadi physical evidence yang dia minati. Ya. Jadi analisa kuanti untuk mencari pengaruh yang paling variabel yang paling berpengaruh, analisa kuanti untuk mengetahui konten apa yang dia inginkan terkait dengan variabel yang paling berpengaruh tersebut. Karena konten kan kita nggak tahu. Apakah kontennya terkait konten lawak-lawak atau kontennya terkait konten humor atau konten pendidikan atau konten horor, kita nggak tahu. So, itulah digunakan mix method. Analisa kuanti dan kuali. Menjawab Rizky? Oke. Jadi dari 7P itu bisa dipakai 3P aja misalkan. Recording in progress. Ya kalau yang hanya digunakan yang signifikan, yang tidak signifikan di drop. Oke Pak, benar-benar. Oke. Alright, thank you. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam mix method study di dalam literatur
purpose statement dan research question itu menggambarkan kepada apa yang menjadi intensi dari seorang peneliti. Sehingga dia akan mengkolek baik data secara kuanti maupun kuali selama studinya. Jadi purpose statement. Purpose statementnya ingin mengetahui mengapa para pengguna co-brand card, para pemilik kartu co-brand card tidak bertransaksi di suatu wilayah, tidak bertransaksi di suatu sebuah tempat. Nah, jadi dari purpose statement tersebut kita bisa mengkolek baik secara data kuantitatif maupun secara data kuali, di mana data kuanti adalah data transaksinya dia. Untuk kita mengetahui ini kelompok yang suka produk apa, ini kelompok yang suka produk apa. Ya, ada data sehingga terbentuk clustering model. Misal, kalau kita kuanti. Kemudian data kuali kita FGD untuk kita melihat si cluster A ini siapa aja orangnya. Si cluster A ini siapa aja kita undang. Si cluster B ini siapa aja kita undang. Si cluster C ini siapa aja kita undang. Dan kita tanyakan mengapa dia sudah punya kartu tapi tidak mau bertransaksi. Kita nggak bisa menentukan klasternya kalau kita tidak melakukan kuanti. Kita baru tahu dia termasuk kepada travel lover, atau fashion lover, atau food lover, atau entertainment lover hanya sesudah kita melakukan clustering model. Ya. Jadi spesifik. Sementara si supermarket A itu dia spesifik kepada si food and grocery lover. Karena inilah sebenarnya yang menjadi target mereka kan, food and grocery lover. Bagaimana kita tahu bahwanya seseorang itu adalah food and grocery lover? Dengan clustering model. Karena transaksinya tertinggi ada di food and groceries. Atau rata-rata transaksinya tertinggi di sana. Sehingga kita bisa mengelompokkan dia kepada food and grocery lover. Yang menjadi target market dari si kartu co-brand ini. Buat apa dia kasih ke travel lover? Toh dia nggak, paling belanjanya di luar negeri kan? Atau buat apa dia kasih kepada entertainment lover? Entertainment lover transaksinya tertinggi di Netflix. Buat apa dia kasih kepada insurance lover? Transaksinya paling banyak di perusahaan asuransi. Nah, diperlukan suatu analisa kuanti di mana kemudian kita bisa mengundang. Oh, oke, yang food lover. Food lovernya kita bagi 3 ya, misalkan. Food lovernya kita bagi 3 yang usia yang gajinya tinggi, sedang dan menengah. Tinggi, sedang dan rendah. Kenapa orang yang gajinya tinggi tidak mau bertransaksi? Kenapa orang yang gajinya rendah tidak mau bertransaksi? Kenapa orang yang gajinya rendah tidak mau bertransaksi? Kenapa yang limit kartunya tinggi dan sebagainya? Jadi kita bisa membuat stratifikasi berdasarkan kelompok itu dan kita undang untuk kita dapatkan grounded teori dari masing-masing mereka. Atau kita undang untuk interview. Atau kita undang untuk focus group discussion, pendekatan secara kualitatif. Karena tidak mungkin kita dapat informasi tersebut kalau kita tidak melakukan qualitative research. Raso, any questions? Kapish? Alright. Jadi, Yes. Rinto Pak. Ya Pak Rinto. Kebetulan saya pakai 2 device Pak, agak soalnya yang satu kameranya mati, yang satu suaranya mati. Oh, oke. Nah, Bapak itu. Ini Pak, jadi gini Pak, yang analisa grounded teori Pak, Ya. kan itu kualitatif. Ya. Tapi saya pakai objeknya sama. Kebetulan kan yang paling simpel kan adalah berkaitan dengan pekerjaan kita. Sebelumnya saya pakai analisa kuantitatif ketika Pak Musim, objeknya sama, seperti itu. Ketika saya mengambil grounded teori ini tentang ini Pak, POAC Pak, POAC dalam manajemen konstruksi Pak. Oh, POAC. POAC, yes, POAC. Saya cukup unik ketika saya interview
Tadinya saya interview 12 orang, terus kan minggu lalu tuh Pak Jerry ada suatu yang mengibaratkan tukang becak dengan direktur gitu kan. Jadi mesti yang selevel. Jadi dari 12 interviewer itu saya reduce Pak. Karena tadinya saya ngambil dari level staff sampai direksi, gitu yang saya interview. Akhirnya saya ambil posisi 5 atau sampai 6 di leveling yang sama, di leveling manajerial, seperti itu. Agak cukup unik Pak, ketika saya melakukan kuantitatif, gitu kan, itu kan dari pakai Slovin kan dari 1000 populasi, saya dapat 286 sampel Pak. Jadi kan kita sebar gitu kan, kita sebar. Nah, kan itu kan karakteristiknya banyak tuh sampelnya Pak, dari tukang, mandor, terus engineering, ya kan, project manager gitu ya. Di situ mereka menjadikan istilahnya pengawasan menjadi fungsi yang pertama. Tapi ketika kita interview in the managerial level Pak, ada suatu teori yang terbentuk Pak dari grounded teori yang saya riset kemarin, yaitu menjadinya perencanaan Pak. Perencanaan menjadi faktor yang paling penting dalam suatu manajemen konstruksi. Tentunya mereka dari prosesi interviewer muncul kan coding beberapa kata kan terkait dengan owner, BOD, keputusan, budgeting dan macam-macam seperti itu. Nah, dari dua ini kita baru belajar nih Pak yang mixed method tuh. Apakah itu pengaruh dari respondennya? Apakah pengaruh dari saya metodologinya? Ketika itu kan saya hanya melibatkan maaf ya kuantitatif, melibatkan kuesioner kan Pak, kuesioner yang hanya 10 pertanyaan gitu ya Pak. Kalau yang ini saya 5 pertanyaan cuma depth gitu ya, yang kualitatif. Apakah dari itu Pak? Saya takut salah memformulasikan. Karena yang awal Pak Jerry bukan brainwash ke saya sih, Pak itu you have to clear gitu ya, ketika kualitatif kita seperti kota kosong gitu, kita nggak ngambil apa. Saya cukup kaget dengan hasil grounded teori ini Pak. Oke, menarik, betul sekali. Di dalam grounded teori, di dalam kualitatif ini kita harus mengikat, merantai, kita punya mindset atau kita sudah punya brick and mortar kita harus runtuhkan dulu. Brick and mortar yang membentuk diri kita, konsep berpikir kita, pandangan kita, perspektif kita runtuhkan. Karena kita tidak ingin perspektif atau judgement kita selama ini mengarahkan dari hasil grounded teori kita. Jadi betul-betul dengan kondisi kosong. Jadi kita betul-betul menganalisa kepada fokus on the words. Bukan fokus on the person, fokus on the words. Jadi memang fokus on the person, tepat kepada orang yang kita tuju ya. Fokus on the person. Kemudian apa yang menjadi statementsnya dia dan seterusnya. Sehingga terbentuklah apa yang sebetulnya menjadi themes permasalahan. Di dalam kuanti kan kita ingin membuktikan teori. Ya, membuktikan teori. Satu, membuktikan teori. Yang kedua adalah betul bahwasanya tadi pemilihan sampel berpengaruh. Ya. Berpengaruh. Siapa yang menjadi target populasi yang Anda tuju? Apakah Anda ingin melakukan ini terhadap kasta yang mana? Kalau Anda sekarang Anda melihatnya kepada kualitatifnya kepada yang kasta Brahmana, misalkan. Sedangkan analisa kuanti Anda kepada seluruh stratifikasi. Itu tentu berbeda. Orang tukang sama para perencana, para CEO. Bagaimana kita bisa mengambil perimbangannya? Orang tukang, mandor, ya, yang taunya cuma disuruh untuk ngikat, untuk nyiram segala macam, sama orang yang para CEO pasti berbeda. Bahwasanya CEO tadi terbukti bahwasanya mereka fokus on planning. If you fail to plan, you plan to fail. Betul-betul fokus on planning. Jangan sampai ada planning yang dia ada
deviasi. Kalau terdeviasi, akibatnya kepada resource allocation, scarcity of capital. Mereka salah hitung, kacau balau. Nah, sedangkan dari sisi yang tukang, mereka yang penting pengawasan. Jadi berbeda kita punya sampel akan berbeda kepada hasil. Itu terjawab di dalam hasil penelitiannya Pak Arinto kemarin. Terjawab Pak. Jadi ini asam saya tentang kuantitatif dan kualitatif. Maksud saya ini normal ya Pak Jadi. Maksud kalau kita mau lebih fokus terhadap fenomena yang mau kita gali, it's better use kualitatif ya Pak ya. No. Mix method. No. ini di samping saya kan ini kan kita baru bicara misal. Iya. Dari dua yang riset yang kemarin saya lakukan. Oke. Artinya kalau saya mau ini kita nggak ngomong mix ya Pak ya. Oke. Kita mix ini kan setelah tadi saya ada salah satu jawab. Saya jawab di pretest ada salah lah, tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya itu ada berarti ada sequencing ya dong. Iya, oke. Oke. Jadi ada orang yang mazhabnya beda-beda, Pak. Oke. Ada yang Salafi, ya. Ada yang Ada yang Hambali, ada yang Syafi'i kan? Nah, jadi ini ada yang mazhabnya kuali, ada yang mazhabnya kuanti. Jadi kita nggak bisa bilang kuanti benar, kuali benar. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya benar. Yang penting sekarang cara dia melakukannya dengan baik dan benar. Maka kalau caranya dia benar, hasilnya sama, Pak. Semestinya. Caranya benar, ya. Karena tidak satu jalan ke Roma kan? Kan ujungnya ke Roma juga gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau kita menggunakan grounded teori, tujuannya memang untuk mencari ibu kota baru, Pak. Bukan mencari Roma, kita mencari ibu kota baru. Kalau kita menggunakan grounded teori, memang tujuannya mencari teori baru. Berbeda, tidak bisa kita lakukan itu secara kuanti. Jadi pendekatan kuali adalah pendekatan induktif. Dari mengumpulkan data sampai menghasilkan teori. Sedangkan pendekatan kuanti adalah membuktikan teori tersebut. Mana yang paling berpengaruh? Kepada mereka punya minat beli. Purchase intention. Ya, jadi mereka sifatnya membuktikan kepada yang dihasilkan oleh para teori dari kuali. Jadi agak sedikit. I get the point, Pak. Ya. Di samping itu juga ketika objek risetnya pun di kuanti, saya lebih mengecilkan lagi di salah satu proyek. Nah, di kuali itu objek saya ke perusahaan gitu loh. Jadi perusahaan, so far kan kita kuliah juga kan. Lebih baik kan ada gunanya juga kan buat perusahaan ini juga bisa rekomendasi kita dari grounded ini ke perusahaan kita. We try to focus on the planning gitu kan, seperti itu. Mungkin selama ini kalau kita per site gitu ya Pak, per project itu kurang lebih ya kalau nggak di quality pengawasan seperti itu. Begitu kita tarik lebih luas, ternyata dari perusahaan mengobserv ini perencanaan setelah kita interview satu-satu gitu Pak. Jadi, I get the point sih Pak. Kebayang ya, Pak. Kalau yang dua itu. Iya, kebayang Pak. Oke, good. Jadi thank you Pak Jerry. Sama-sama. Oke. Nah, di dalam bagaimana kita memberikan prioritas? Apakah kita lebih menekankan kepada kuali atau kuanti? Atau dia secara equal, ya. Nah, ini tergantung kepada case-nya ya. Jadi kalau kita secara kuanti kita weight-nya 50%. Secara kuanti 50%, secara kuali 50%. Atau secara kuanti 70%, secara kuali 30%. Maksudnya gimana? Bisa priority ini dari sisi resource allocation.
begitu kita oke, saya ada duit 100 nih. Saya mau spend berapa ini kepada kuanti dan berapa kepada kuali. Nah, ini mana yang menjadi priority? Kalau Anda ingin lebih melihat segmentasi secara besar, Anda bisa siram lebih banyak kepada kuanti. Karena kalau misalkan sebelumnya dia adalah clustering model kepada hanya kepada satu bank, dia bisa membuat clustering model. Kalau dia punya anggaran lebih besar, dia bisa membuat clustering model kepada seluruh bank. Dan di segmen ini, bank dia ada berapa persen? Ada 3 segmen misalkan. Ini bank A, ini bank others. Di food and grocery, si bank A ini ada 10%. Sedangkan yang others 90%. Jadi dia bisa melihat, oke, secara overall gua itu cuma 10% loh yang food and grocery gua. Karena kita sebelumnya hanya menggunakan data dari satu bank saja. Tapi kalau dilihat data dari seluruh bank di Indonesia, untuk klaster tertentu kamu berapa persen di situ? Karena kita put our priority more into the quantity. So you siram more money to that. Ya. Kemudian kalau kita lebih put priority in the, sehingga akibatnya budget kita, limit resource allocation kita terbatas kepada oke, kalau gitu gue spend ini untuk kualinya nggak usah dengan 5 kelompok, jadi nggak usah di dalam 4 stratifikasi, bikin 2 stratifikasi aja yang mewakili, yang gajinya gede dan yang gajinya sedang. Gajinya kecil ngapain kita lakukan analisa kuali, toh dia juga nggak spendingnya nggak gede-gede juga tiket size-nya. Jadi we play on the priority, ya, untuk spend more in the quantity or spend more in quality, atau 50-50, depends on your judgment. Kemudian yang kedua adalah sequence dari collecting data. Apakah kita quantity dulu baru quali sequencingnya, atau quantity dulu quali, atau quali dulu baru quantity, di mana data quali menentukan kepada quali. Kalau kita clustering dulu nih, artinya quantity dulu nih. Kita udah bikin clusteringnya, siapa orang di dalam sini, di dalam cluster ini, baru kita panggil untuk kualitatif. Itu sequencingnya quantity dulu baru quali. Bisa juga kita quali dulu. Oke, kita cari tema dulu deh. Cari teams dulu, ada berapa teams? Ada teams A, teams B, teams C. Oke. Teams A, teams B, teams C. Oke, good, udah dapat. Sekarang Anda lihat campaign-nya dia. Ini campaign 1, campaign 2, campaign 3. Oh, ini teamsnya A nih, 1, 0, 0. Teamsnya B nih, 0, 1, 0. Oh, teamsnya C, 0, 0, 1. Jadi, berdasarkan teams, berdasarkan kategori, kita melihat sebuah campaign itu dia refer kepada teams yang mana. 1, kalau dia A artinya B dan C 0. Kalau dia B artinya A dan C 0. Kalau dia C ternyata artinya A dan B 0. Jadi itu kalau kita berdasarkan quali baru quanti. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan data, baru kita analyze both the data set. Nah, bisa combine in one analysis, bisa integrate. Ya, bisa menggunakan pendekatan secara quanti ataupun secara quali. Kalau kita udah dapetin nih secara quanti datanya teamsnya A, B, C ini ketahuan nih secara grounded. Ternyata teamsnya ini ternyata Pak Tri Sujatmiko dia A, terus yang B dan C 0, terus Pak Dion dia B, yang lain 0. Nah, Anda bisa menganalisa menggunakan quanti, bisa menggunakan regresi. Nah, jadi juga ada pilihan terhadap analisa. Apakah Anda akan menganalisa menggunakan pendekatan quanti dengan regresi, logistik multinomial, neural network, bisa. Atau
pendekatannya kuanti berdasarkan codingsnya. Jadi datanya Anda sudah dapetin, datanya sudah Anda dapetin berupa verbatim di sini. Anda bisa codings, ya, codings, categorical, dan themes. Nah, itu yang menjadi proses analisanya. Nah, jadi secara proses, secara sequential, dia bisa menggunakan quali dan quanti, ataupun quanti kepada quali. Kalau quali dan quanti indicates the simultaneous of quanti and qualitative data. Oh, oke. Sorry, ini plus. Jadi kalau dia plus berarti dia barengan. Data quali dan data quanti dia simultaneous secara bersama-sama. Kalau ini adalah, kalau di tanda panah, secara data quanti baru data quali. Ya. So, sequential collection of quanti dan kualitatif. Ada sequence. Kalau plus dia secara bersama-sama. Jadi prosesnya bareng. Kalau tadi kan terpisah tuh. Habis data cluster, baru kita quali. Itu sequential. Tapi kalau dia bersama-sama, artinya dia secara bersama-sama simultaneous, itu disebut dengan, nanti disebut dengan triangulasi. Kita akan bahas ke depannya. Nah, jadi ada yang disebut dengan mixed method design, yaitu explanatory design. Sebentar, saya buat di sini dulu. Explanatory design. Jadi ada 3 types dari mixed method. Pertama adalah triangulation mixed method design. Triangulation ini dia datanya di proses data collection-nya secara bersama-sama. Tandanya plus nih. Dia barengan, kemudian 2 data itu diinterpretasi. Ini yang tadi arahnya seperti yang dicari Pak Usari. Dia mau membandingkan data kuanti sama data kuali, dia similar atau dissimilar. Itu menggunakan triangulasi. Yang kedua adalah menggunakan explanatory. Setelah data kuanti, clustering, kita tarik data kuali, kita panggil orangnya, kita interview. Itu explanatory. Kalau exploratory, itu kuali, dapat dulu teams-nya, baru kita analisa kuanti. Ya. Itu disebut dengan exploratory. Setelah kita dapat teams, coding, kategori teams, kita tembak data campaign-nya, kita lihat, oh oke, dia kategorinya ke mana. Atau kita dapetin teams dari trades-nya, si A, si B, si C, ini masuk ke trades yang mana. Oh, oke. Jadi kemudian kita bisa mengukur trades mana yang menentukan kepada pengambilan keputusan. Jadi, itu disebut dengan exploratory. Quali dulu, quali first, quanti second. Nah, di dalam quali, dia put priority, explanatory dia put priority kepada quanti. Di mana researcher collect data quanti first in the sequence, yang mana researcher use the qualitative data to refine the result. Nah, jadi hasil dari kualitatif datanya nanti untuk merefine dari hasil kuantinya. Ya. Priority on quanti first, clustering first, dia bikin data clustering, baru dia bikin data quali untuk go deeper kepada masing-masing cluster. Kalau triangulasi, dia give priority both kepada kedua-duanya, baik kepada quanti maupun kepada quali. Yang mana dia mencari apakah similar ataukah dissimilar kepada hasilnya dia. Kalau exploratory, dia quali dulu. Dapat teamsnya baru di quanti. Ya, untuk melihat mana teamsnya yang paling berpengaruh kepada dependent variable. Nah, pendekatannya udah ke quali kan gitu. Ke quanti. Itulah
tiga tipe methods di dalam tiga desain dari mix method. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Pak, Silakan, boleh? Pak Teddy. Untuk yang exploratory itu tadi yang mau dikuantifikasi itu bisa berdasarkan tim, kategori, dan codingnya juga bisa ya? Kategori Atau harus kategori tim dan saja? tim dong Pak. Coding gimana, susah dong. Coding terlalu banyak kan. Oke, berarti harus tim aja ya Pak ya? Yang paling utama Teams, tapi kan di belakang Teams juga bisa kategori. Oke. Jadi kita kategorinya aja, kalau kita misalkan nggak mau pakai Teams, kategorinya sudah. Kalau Bapak ingin mengetahui di level kategori, Bapak menggunakan kategori. Tergantung Bapak ingin mengetahuinya itu di level apa. Apakah di level Teams atau di level kategori. Nanti Baik. setelah dapat data, mau pakai data itu, tinggal nanti dibikin matriksnya kan. Secara, oke, Pak Teddy dia trades-nya apa lagi nih? Nah, oh kalau campaign ini dia dummy variabelnya pakai yang mana nih? Oh, dia yang tim 1, yang lain 00 gitu ya. Nah, itu baru kemudian nanti secara kuantinya diregresikan. Jadi setelah grounded, regresi. Kalau yang explanatory, clustering dulu atau regresi dulu, baru di coding terhadap sampel yang ada di dalam kelompok tersebut. Baik, terima kasih Oke, Pak. Pak Teddy. Good. Ada yang lainnya yang bertanya? Alright. Nah, key characteristic of mixed methods design. Jadi, ada rasional, terus collecting rasional for the design. Jadi, bagaimana kita memahami terhadap kontradiksinya dia. Oke, kemudian ada collecting, bagaimana collectingnya, priority-nya, sequence-nya, bagaimana data analisis, dan diagram. Secara rasional, jadi kita untuk mengetahui kita mau pakai first phase-nya yang mana. Apakah kita mau pakai quanti dulu atau pakai quali dulu. Jadi itu untuk rasionalnya dia, rationaling, rasional. Untuk memahami terhadap mana yang akan didahulukan. Kemudian collecting. Ada karakteristik yang kedua adalah collecting. Data untuk yang dikoleksi ada numerik dan data teks. Nah, kalau kita kualitatif kita data teks, kuanti kita data numerik. Priority, kita mau put weighted-nya di weight yang mana, ya. Kemudian sequence. Apakah Anda quali dulu, quali first atau quant first? Analisis. Nah, analisis bagaimana Anda menganalisanya tergantung kepada sequential Anda apa. Kalau Anda exploratory artinya grounded dulu baru regression, atau regression dulu baru grounded. Ya. Diagram of procedure, bagaimana kita menentukan diagramnya. Kita bikinlah diagram untuk yang sequence dari A ke B segala macam, itu diagramnya. Nah, steps di dalam conducting mixed method studies, pertama determine pakai mixed method mana yang mau kita pakai. Apakah mau pakai triangulasi yang exploratory atau exploratory. Kemudian tentukan rasionalnya dia, data collectionnya dia, kemudian develop research questions, terus kualitatif data atau dan kuantitatif, kemudian analyze the data, kemudian kita bangun reportnya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana cara kita mengevaluasi kepada hasil mixed method studies ini? Kalau dia mixed method, maka dia harus menggunakan dua metode, yaitu baik kuanti maupun kuali. Kalau dia cuma pakai kuanti, artinya bukan mixed method. Atau dia cuma pakai kuali, artinya bukan mixed method. Jadi pertama-tama Anda harus lihat, ada dua metode atau tidak yang dilakukan. Oke, kemudian apa yang menjadi single study-nya dia? Apakah single study-nya dia ini bagaimana dia dari single study dia itu mix kepada dua metode tersebut, ya, dan bagaimana prosesnya? Oke.
Dan kemudian salah satu contohnya di dalam bentuk display-nya adalah menggunakan join display. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Teddy, gimana kalau kita udah kuali, terus kita mau kuantinya. Jadi kita udah dapat dulu teams-nya. Di sini ada teams 1, teams 2, teams 3 gitu ya. Nah, kemudian bisa ini berdasarkan campaign-nya. Ada campaign 1, campaign 2, campaign 3. Dia ada di teams yang mana? Atau customer 1, customer 2, customer 3 dan seterusnya. Dia ada di teams mana atau di kategori yang mana, ya. Jadi adalah join display ini dia bisa playing an important role di mana dia menjadi tabel yang bisa digunakan untuk mengorganize mixed data collection tersebut. Jadi berdasarkan misalkan kalau kita berdasarkan klasternya. Nah, kalau klasternya di klaster bisa juga di sini adalah yang di klaster 1 misalkan. Klaster 1 siapa aja orangnya di sini. Klaster 2 di teams 2 siapa aja orangnya. Jadi kita bisa menggunakan join display ini untuk menggambarkan apakah menggambarkan secara dummy variabel 1 dan 0 untuk masing-masing campaign, untuk masing-masing orang, atau untuk menggambarkan populasi yang berada di scope tersebut. Misalkan di cluster 1 tim 1 siapa, cluster 2 tim 2 siapa gitu ya. Jadi kita bisa untuk lebih slice and dice kepada data quanti dan data quali tersebut. Alright, itu topik kita pada malam ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut mendengarkan presentasi hasil karya dari teman-teman kita yang akan mempresentasikan grounded theory malam ini. Any questions?